Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Tetapi sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Fiona Olivia Mas Baitubun dengan NIM 2025-48090. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum sekolah dan sistem pendidikan di negara Jerman. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan di negara Jerman. Jerman merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan sangat baik di dunia. Kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan, praktis, dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang berisi tujuan, materi, metode, dan penilaian yang digunakan dalam proses pendidikan. Tujuan kurikulum Jerman. Ada 3 poin. Yang pertama, mengembangkan kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pendidikan dengan minat dan bakat siswa. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Kurikulum di Jerman tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup dan kemampuan bekerja. Oleh karena itu, peserta didik dibimbing sesuai potensi yang dimilikinya. Kita masuk pada gambaran umum sistem pendidikan Jerman. Yang pertama, kindergarten, usia 3-6 tahun. Merupakan pendidikan prasekolah yang bertujuan mengembangkan kemampuan sosial, bahasa, dan motorik anak melalui kegiatan bermain. Yang kedua, Grundschule atau sekolah dasar, usia 6-10 tahun. Sekolah dasar memberikan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan pembentukan karakter. Yang ketiga, sekolah menengah. Pada tahap ini, siswa mulai diarahkan sesuai kemampuan akademik dan minatnya. Yang terakhir, pendidikan tinggi atau kejuruan. Lulusan dapat melanjutkan ke universitas atau mengikuti pendidikan kejuruan yang berorientasi pada dunia kerja. Kita masuk pada karakteristik kurikulum Jerman. Yang pertama, berbasis kompetensi. Pembelajaran diarahkan pada penguasaan kemampuan nyata. Siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fleksibel. Setiap negara bagian memiliki kewenangan mengembangkan kurikulum. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan daerah masing-masing. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Siswa menjadi objek utama pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan mengembangkan kompetensinya. Yang keempat, integrasi teori dan praktik. Pembelajaran menggabungkan pengetahuan dan pengalaman langsung. Hal ini membuat siswa lebih memahami materi dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Kita masuk pada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama itu diskusi kelompok, melatih kerjasama dan kemampuan berpendapat. Yang kedua, project based learning, belajar melalui proyek nyata. Siswa dituntut mencari solusi terhadap suatu masalah secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, eksperimen, mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. Yang keempat, praktik langsung, memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Metode pembelajaran di Jerman menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Kita masuk pada perbandingan dengan Indonesia. Perbandingan dengan Indonesia yang pertama yaitu fokus pembelajaran. Di Jerman, kompetensi dan keterampilan kerja. Di Indonesia, kompetensi karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Di Jerman, sangat kuat dan terhubung dengan industri. Di Indonesia masih terus dikembangkan. Yang ketiga, sistem penjurusan. Di Jerman dilakukan lebih awal. Di Indonesia dilakukan pada jenjang yang lebih tinggi.
Indonesia dapat mengadopsi kerjasama yang lebih kuat antara sekolah dan dunia industri sebagaimana yang diterapkan di Jerman. Kesimpulannya yaitu kurikulum Jerman berfokus pada kompetensi dan keterampilan. Peserta didik dipersiapkan agar mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Pendidikan disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Setiap pendidikan kejuruan menjadi keunggulan utama. Hubungan erat antara sekolah dan industri meningkatkan kualitas lulusan. Menjadi inspirasi bagi Indonesia. Beberapa aspek seperti pembelajaran berbasis praktik dan penguatan pendidikan vokasi dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sekian dan terima kasih.